Saat ini saya sedang berada di Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara yang terletak di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Tugu ini dibangun sebagai penanda bahwa Barus merupakan titik awal penyebaran Islam di pantai barat Sumatera Utara. Tak bisa kita pungkiri bahwa Barus merupakan kota tua yang sejak di masa zaman purba sudah banyak dikunjungi oleh orang-orang dari India, Cina, Yunani, dan daratan Eropa. Hal ini sebagaimana yang dituliskan oleh para penulis bangsa Yunani mengatakan bahwa di pantai barat Sumatera yang dikenal dengan nama Barus atau Lubutuo telah dihuni, telah didatangi oleh para pedagang Yunani dan India. Begitu tuanya dan tingginya kebudayaan di negeri Barus atau yang dikenal dengan Lubutuo. Sejalan dengan itu, bahwa masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara mengenal bahwa pantai barat Sumatera yang kita kenal dengan Barus dikenal sebagai masuknya peradaban Islam pertama di Indonesia. Barus, sebuah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kota yang memiliki nama lain yaitu Vansur ini, menurut sejarah, pernah menjadi pusat perdagangan dan peradaban pada 1 hingga 17 Masehi. Salah satu komoditasnya yang terkenal adalah kapur Barus. Barus disebut juga kota tua, mengingat dari seluruh kota di Nusantara, hanya Barus yang namanya sudah disebut-sebut sejak awal Masehi oleh literatur Arab, India, Tamil, Yunani, Syria, Armenia, Cina, dan sebagainya. Sebuah peta kuno yang dibuat oleh Claudius Ptolemeus, salah seorang gubernur kerajaan Yunani yang berpusat di Alexandria, Mesir pada abad kedua Masehi, menyebutkan bahwa di pesisir barat Sumatera terdapat sebuah bandar niaga bernama Barausai atau Barus yang dikenal menghasilkan wewangian dari kapur Barus. Bahkan dikisahkan pula bahwa kapur Barus yang diolah dari kayu kamfer dari kota itu telah dibawa ke Mesir dan digunakan untuk pembalseman mayat pada zaman kekuasaan Firaun sejak Ramses II atau sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Seorang syekh diturun oleh Syarif Mekah, Syarif dari Jazirah Arab di Mekah yang bernama Tuan Syekh Ismail mengirim ke daerah Pasai Aceh untuk menyiarkan agama Islam dengan membawa Al-Quran yang sudah ditulis setelah Rasulullah wafat pada waktu itu. Beliau datang ke pantai barat untuk menuju Samudra Pasai, tetapi Tuan Syekh Ismail ngasar, tidak tahu dia jalan
berlayar untuk menuju Samudra Pasai Aceh. Dia terdampar ke Selat Malaka, jalan selatan, sehingga dia balik kembali melalui jalan barat untuk menuju Samudra Pasai, singgahlah berhenti di Kota Tua Barus Lebutuo. Nah, Tuan Syekh Ismail menyebarkan Islam pertama di Barus dan mengenalkan Al-Quran kepada masyarakat Barus pada waktu itu Lebutuo. Maka dikenallah dalam catatan sejarah Islam yang pertama, peradaban Islam yang pertama masuk di pantai barat yang kita kenal dengan Kota Tua Barus Lebutuo ini, yaitu Tuan Syekh Ismail. Sebelum Tuan Syekh Ismail tahun 757 telah terlebih dahulu datang seorang pengembara dari tanah Arab yang akan berangkat ke Tiongkok berdagang. Beliau ini 4 tahun sebelum wafatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia meninggalkan tanah Arab dan membawa Al-Quran yang ditulis oleh Abu Bakar ke negeri Cina. Namun di perjalanan kena badai, mereka merapat ke pulau, satu pulau yang ada di pantai barat yang kita kenal dengan Pulau Mursala sekarang. Saudagar yang berangkat ke Tiongkok ini bernama Tuan Syekh Wahab bin Abu Kasbah. Kemudian setelah Tuan Syekh Ismail meninggalkan Barus, beberapa tahun kemudian, tepatnya dalam catatan sejarah, kapan masuknya kita tak tahu, yaitu rombongan yang dimiliki Said yang bernama Said Mahmud. Said Mahmud ini membawa rombongan 44 orang. Orang-orang pesisir tapi disebut dengan 44, Aulia 44. Nah, Tuan Syekh Said Mahmud ini langsung merupakan kerabat atau sanak famili dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penetapan Kota Barus sebagai kota peradaban Islam diresmikan secara langsung oleh Presiden Jokowi pada Jumat 24 Maret 2017. Peresmian tersebut dilakukan dengan penandatanganan prasasti Tugu 0 Peradaban Islam di Nusantara. Hal tersebut membuktikan bahwa sejak abad 7 Masehi, peradaban Islam telah berkembang di Nusantara dan dimulai dari Barus. Proses masuknya Islam ke Barus, khususnya Sumatera, diawali dengan perjalanan para pedagang Arab yang singgah ke Barus. Peristiwa ini sudah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Banyak pedagang Arab melakukan perjalanan dagang ke Cina dan mereka memilih untuk singgah di Bandar Barus terlebih dahulu. Misalnya, kisah seseorang yang bernama Wahab bin Abu Kasab beserta rombongannya yang ingin berdagang ke Cina tetapi singgah di Pulau Mursalah Sibolga. Keberadaan Islam di Barus terkait dengan misi dinasti Tang di bawah kepemimpinan Kaisar Kaosung yang mengirim misi persahabatan ke Madinah yang ketika itu dipimpin Khalifah Utsman bin Affan. Lalu pemerintah Madinah mengirim misi yang sama ke Cina. Mereka singgah terlebih dahulu di Barus untuk penambahan kebutuhan makanan dan menunggu peralihan angin musim. Selama di Barus, utusan ini menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat. Barus sebagai titik awal penyebaran Islam di wilayah Nusantara juga dikuatkan dengan adanya Makam Mahligai. Komplek Makam Mahligai ini berada di Desa Aikdaka, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Di Makam Mahligai terdapat sekitar 215 kuburan orang-orang saleh. Konon, paling tua adalah makam Syekh Rukunuddin
yang wafat pada 672 Masehi. Selain Syekh Rukunuddin, ada beberapa orang alim lainnya yang dimakamkan di Mahligai, antara lain Syekh Usuluddin, Syekh Jainal Abidin Ilyas, Syekh Ilyas, Syekh Imam Khotib Muazzam Syah Biktibai, Syekh Syamsuddin, ada lagi Tuanku Ambar, Tuan Kepala Ujung, Tuan Sirampak, Tuan Tembang, Tuanku Kayu Manang, dan Tuanku Makdum. Selain makam Mahligai, ada juga makam Papan Tinggi. Makam Papan Tinggi terletak di Desa Pananggahan, Kecamatan Barus Utara, berjarak sekitar 3,5 km dari pusat kota Barus. Untuk mencapai puncak bukit di mana makam tersebut berada, pengunjung harus menempuh perjalanan menaiki anak tangga sebanyak 780 anak tangga. Dalam komplek pemakaman Papan Tinggi terhampar keindahan sejarah yang ditandai dengan keberadaan 7 makam. Salah satunya adalah kuburan seorang ulama besar pada zamannya. Keunikan makam ini tergambar melalui batu nisan yang luar biasa dengan panjang mencapai 9 meter. Keagungan makam ini terwujud dalam tulisan yang ada di batu nisan mencatatkan riwayat wafat pada tahun Dalmim yang dalam kalender Hijriah setara dengan tahun 44 Hijriah. Di Barus ini sesungguhnya ada banyak para wali-wali Allah yang bermakam di sini, ada ratusan. Bahkan di sini ada sebutan juga namanya Aulia 44. Dari sekian banyak para wali-wali Allah yang ada di Barus ini, salah satunya inilah yang ada di Papan Tinggi, yaitu yang lazim juga disebut Tangga Seribu. Di sini yang bermakam di sini ada bernama Syekh Mahmud. Beliau asalnya dari Yaman, tepatnya Hadramaut. Beliau ini dasarnya adalah seorang saudagar yang berniaga ke Barus, tapi dengan tujuan untuk syiar ajaran Islam. Dan itu dibuktikan oleh beliau. Ketika setelah sampai di Barus, beliau itu tidak kembali lagi ke negeri asalnya setelah sampai di Barus. Dan beliau rela sebagai seorang pengumpul daripada apa-apa yang dibutuhkan oleh negeri asalnya, yaitu seperti kapur barus, nilam, kemenyan, dan rempah-rempah. Jadi beliau sengaja untuk menjadi seorang pengumpul, dan disitulah beliau juga menyampaikan ajaran Islam itu seutuhnya. Dan itulah maksud dan tujuan kedatangan Syekh Mahmud. Dan begitu juga para wali-wali Allah yang lainnya yang ada bermakam di Barus ini. Kemudian kedatangan para wali-wali Allah ini juga kalau diceritakan dari pendapat orang-orang tua atau mungkin juga dari orang peneliti, bahkan para ulama-ulama kita, dikatakan kedatangan para wali-wali Allah ini tidak bersamaan, jadi seperti ada tahapan. Cuma sejarah yang ada di Barus ini sempat terputus, jadi kita tidak bisa menyampaikannya secara utuh, mana yang pertama, mana yang kedua, sampai yang terakhir. Jadi seperti itulah cerita, karena sejarah itu memang sempat terputus. Nah, kemudian ini juga harapan kita ke depan, khususnya kepada pemerintah, kita meminta supaya sejarah ini dapat dirujuk kembali, dikumpulkan kembali bagaimana perjalanan sejarah pembawa ajaran Islam ini di Barus. Kemudian sebagaimana saya sebutkan tadi, ada ratusan para wali-wali Allah yang ada di Barus ini. Jadi mereka ini juga dari kedatangannya tidak bersamaan, dan tempat keberadaan mereka pun tidak di satu tempat. Jadi seperti ada di Papan Tinggi, ada juga di Mahligai, dan juga ada lagi Tuan Ambar, Syekh Ibrahim Shah, dan mereka ini seperti terpencah-pencah. Jadi seperti yang ada di Mahligai. Di Mahligai ini ada banyak ratusan makam, yaitu lebih dari 200 makam. Coba yang baru dapat dikenali yang di Mahligai ini baru ada 6, yaitu Syekh Rukunuddin,
Syekh Zainal Abidin Ilyas, Syekh Syamsuddin, Syekh Muazzam Shah, Syekh Khotib, dan Syekh Siddiq. Di antara yang 6 ini ada satu yang agak lebih datanya, yaitu yang bernama Syekh Rukunuddin, di mana disebutkan Syekh Rukunuddin ini wafat tahun 48 Hijriah dengan tutup usia 102 tahun lebih. Jadi inilah bentuk daripada wali-wali Allah yang dari Barus, termasuklah seperti Syekh Mahmud. Cuma kedatangan beliau ini juga memang tidak disebutkan tahun berapa beliau ini sampai di sini. Kemudian mungkin sebagaimana kita pernah mendengar cerita atau mungkin dari berita bahwasanya Bapak Presiden kita Joko Widodo sempat datang ke Barus. Kedatangan beliau adalah dalam acara penetapan atau menandatangani prasasti 7.0 km peradaban Islam Indonesia di Barus. Apa dasarnya kenapa dibuat 7.0 km peradaban Islam ini di Barus? Dasarnya inilah makam-makam yang wali-wali Allah yang ada di Barus, sebagaimana diceritakan dari pendapat para peneliti kita. Disebutkan tidak ditemukan lagi batu nisan atau makam tua yang menunjukkan makam seorang muslim di Indonesia yang lebih tua daripada yang ada di Barus. Jadi artinya makam seorang muslim yang paling tua di Indonesia itu di Nusantara ini yaitu ada di Barus. Keberadaan makam Syekh Alim Al-Mu'tazam menjadi simbol kearifan dan warisan intelektual yang dimiliki oleh Barus. Panjang batu nisan yang mencolok dan tulisan sejarah yang terukir menandakan keagungan dan pengabdian ulama besar ini dalam menyebarkan nilai-nilai Islam di wilayah tersebut. Di mana di sini ada makam ada 6, yaitu ada 5 yang kecil-kecil ini disebutkan pengikut-pengikutnya, dan kemudian yang Syekh Mahmud itu sendiri inilah yang panjang makamnya ini. Makam di mana di makam ini kita dapat melihat ada batu nisan besar dan tinggi, dan kemudian melihat makam panjang. Kemudian kalau untuk batu nisan ini itu disebutkan berdasarkan pendapat dari seorang arkeolog, dikatakan batu nisan ini diakui sudah berusia 1000 tahun lebih. Dan kemudian di sini ada makam panjang. Banyak orang bertanya, apakah panjang makam ini merupakan ukuran panjang orangnya? Dari makam saya untuk menjawab ini, saya hanya bisa menjawabnya berdasarkan pengalaman pribadi saya, di mana saya di sini sudah ada sekitar 12 tahun. Pernah melakukan 3 kali pengukuran, dan itu pengukuran itu memang tidak sehari itu, tapi lain hari. Pengukuran pertama dapat 7 meter 15 cm, pengukuran kedua dapat 8 meter, pengukuran ketiga dapat 8 meter 20 cm. Ini yang bisa kita lihat, bisa kita raba, tidak bisa kita pastikan pasnya berapa. Jadi artinya panjang makam bukanlah merupakan ukuran panjang orangnya, tapi panjang makam adalah bentuk satu kemuliaan yang diberikan Allah kepada seorang hamba, yang mana seorang hamba tadi benar-benar sudah sangat dekat kepada Sang Maha Penciptanya. Jadi artinya panjang makam ini adalah suatu bentuk kemuliaan yang diberikan Allah kepada seorang hamba. Itulah kita memaknai tentang panjang makam. Makam Mahligai, makam papan tinggi, dan beberapa makam ulama lainnya dengan segala keunikannya menjadikan Barus mendapat sebutan tambahan, yaitu Kota Para Aulia, yang bermakna tempat peristirahatan para wali Allah. Sebutan ini mencerminkan keagungan dan keberkahan yang tersemat dalam sejarah dan budaya Barus, serta mengukuhkan citra kota suci yang dipenuhi dengan warisan kebijaksanaan agama. Dengan merinci dengan cermat keunikan makam-makam tersebut, kita dapat menghidupkan kembali nuansa spiritual dan kearifan yang terdapat di dalamnya, serta memperkaya pemahaman tentang kekayaan sejarah dan budaya Barus. Demikian akhir perjalanan kita menjelajahi peradaban Islam yang ada di pantai barat Sumatera Utara. Tempat ini menjadi saksi bisu masuknya Islam ke tanah air. Semoga perjalanan ini menjadikan kita tak pernah melupakan sejarah yang pernah ada. Saya, Deliana Nasution,
Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.